Seakan-akan dikatakan jika kalian serius mencintai Allah. Ini bagi yang serius saja. Kalau anda nggak serius, nggak apa-apa, ayat ini bukan untuk anda. Tapi ketika diperintahkan mengikuti Nabi, bukan sekedar wujud cinta kepada Nabi, tapi juga wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda ingin mencintai Allah plus mencintai Rasul, maka satu, buktikan dengan ikuti tuntunannya, fattabi'uni. Itu seakan-akan memberikan kesan kepada kita. Kalau anda ingin mengikuti Nabi SAW, jangan ada jarak antara anda dengan petunjuk Nabi. Dekatkan, dempetkan. Gak harus dipaksa orang, begitu ada tuntunan ikuti. Kata Quran, keistimewaan mengikuti Nabi itu, kalau anda ikuti Nabi, maka bukan cuma Nabi yang jadi teladan, anda pun akan jadi teladan. Gak percaya silahkan. Abu Bakar mengikuti Nabi, Abu Bakar jadi teladan. Utsman ikuti Nabi, Utsman jadi teladan. Diterima Arqam bin Abi Arqam, Arqam jadi teladan. Diikuti setelahnya. Silakan pastikan. Imam Abu Hanifah lahir 105, wafat 150 Hijrah, mengikuti tuntunan Nabi jadi teladan. Ada muridnya Abu Yusuf, ada Muhammad. Imam Malik ya lahir tahun 96 Hijrah. Apa yang terjadi? Diikuti Nabi jadi teladan. Muridnya Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ikut petunjuk Nabi jadi teladan. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijrah. Diikuti jadi teladan. Sampai turunannya ke kini sekarang. Semua jadi teladan semua. Urutan Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, teruskan, turunkan. Ya, dari mulai yang paling dekat Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kekinian ke sini misalnya ada lagi ya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, sebelumnya ada Syekh Utsaimin, ada Syekh Shalih bin Fauzan, seluruhnya jadi teladan. Jadi nasabnya Imam Asy-Syafi'i silakan. Ada lagi, ada Imam Ar-Rafi sampai ke masanya kekinian, ada Syekh Abdul Wahab Khalaf, ada Syekh Ramadan Al-Buti, ada Syekhul Azhar sampai sekarang, ya Syekh Sya'rawi, dan seterusnya jadi teladan semua. Dari disinilah kemudian kita penting bertanya, kalau saya ingin cintai Nabi, bagaimana caranya? Seperti sahabat mencintai Nabi. Disinilah bagian terakhir dari pembahasan kita. Ada kisaran 30 menit ke depan untuk kita coba turunkan. Kita turunkan ayat-ayat Qur'annya, bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Harapan kita mudah-mudahan dengan mengamalkan ayat-ayat ini, insya Allah di dunia kita mendapatkan rahmat seperti para sahabat mendapatinya. Dan di akhirat kita bisa bersama Nabi SAW, insyaallah. Sampai jam berapa kita? Oh, ya. Baik ya, nggak apa-apa sampai jam 11 insyaallah ya, tidak masalah. Baik, saya turunkan dulu ayatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillah. Satu, cara mencintai Nabi, kita keluarkan dulu ketentuan dari Allah ya. Quran surah 3 ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian Quran surah ke-59 ayat 7. Detailnya ada di Quran surah ke-33 ayat 21. Cara mengamalkan ini semua banyak. Kaidah umumnya ada di Quran surah ke-51 ayat 56. Prakteknya ada dalam bentuk ritual. Quran surah kedua, ini gabungannya ayat 2 sampai 5. Tafsirannya kita turunkan. Quran contoh saja surah ke-17 ayat 78 di semalam. Tafsirnya Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya di Quran surah kedua ayat 238. Kemudian yang sunnahnya di Quran surah ke-17 ayat 79. Tafsirnya di Quran surah ke-73 ayat 1 sampai dengan 20. Amalan gabungannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Tafsir keduanya kita ambil Quran surah ke-15 ayat ke-9. Bacaannya di Quran surah ke-96 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian hafalannya ada di Quran surah 54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat ke-40. Kemudian kita turunkan lagi. Malam selanjutnya kita temukan
Hapus dulu ya. Bismillah. Teruskan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaknya di Quran surah keempat ayat 34 yang wajib, yang sunnahnya ditemukan di Quran surah kedua ayat 215 paling kanan sebelah bawah. Kemudian amalan pahalanya Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Kehati-hatiannya di Quran surah kedua ayat 264. Kalau naik wajib jadi zakat di Quran surah ke-9 ayat 103. Dikeluarkan pada 8 golongan Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kemudian surga yang bisa didapatkannya jika mengamalkan ini semua, yakin dengan akhirat. Quran surah keempat ayat ke-69. Di taman surga Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 15 saja. Amalannya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian surga seluas langit dan bumi Quran surah ketiga ayat 133. Amalannya di ayat 134-nya. Yang surga biasa di Quran surah kedua ayat ke-25 posisi paling kanan sebelah atas. Cara mengamalkannya, ikuti ketentuan Nabi. Saya turunkan hadis riwayat amalan pertama Al-Bukhari nomor hadis 744, juga di hadis di riwayat Muslim redaksi yang sama nomor hadis 397 riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua kita bisa ambil di hadis riwayat Al-Bukhari lagi nomor hadis 2008 sampai 2010 riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian cara mengerjakannya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian sunnahnya kita bisa ambil hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 414 riwayat Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita turunkan lagi salat mutlak tambahannya di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1257 plus 1258 riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau ingin ditambahkan lagi kembali ke hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Kaitan dengan amalan Quran turunkan nomor hadis 2910, 2915, 2920. Kemudian turunkan lagi, kalau mau ditambahkan kembali bisa ambil At-Tirmidzi lagi. Sudah saya masukkan ini. Ya, hadis riwayat Muslim yang terakhir. Nomor hadis 2010. Tafsir ini ada di Al-Bukhari. Di Kitabul Ilmi nomor hadis ke-71 posisi paling kiri sebelah atas riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di hadis riwayat Ibnu Majah yang tadi saya sebutkan nomor hadis 223 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kalau mau ingin dirangkum silakan lihat di Sahih Muslim jilid yang pertama. Kita muqaddimah nomor hadis yang ke-8 posisi paling kanan sebelah atas dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau nggak punya kitabnya, cari Al-Arba'in hadis nomor kedua posisi paling kiri sebelah atas. Kalau mau sama, punya saya Syarah Imam An-Nawawi warnanya biru dongker, cetakan tahun 2002, terbitan Darul Hadis. Saya beli di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006. Harganya masih 450.000. Ini ya cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oh ya, praktek sahabatnya saya turunkan. Di antara praktek sahabatnya yang dirangkum di Quran surah ke-59 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kita ambil satu aja untuk memudahkan. Baik. Teman-teman sekalian, dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran membagi pada dua bagian. Ada cinta secara umum yang standar. Ada cinta yang diwujudkan dengan cara yang khusus, sesuai dengan anugerah yang Allah titipkan kepada kita semua. Dengan itulah kemudian cinta kita kepada Nabi dibuktikan. Kita ambil dulu kaidah umum, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengelak. Karena siapapun dengan kondisi ini, dia bisa mencintai Nabi dengan bekal semua ini.
Karena ini berlaku bagi semua umumnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengelak. Baik, kita mulai pertama kali dengan Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan Muhammad, kalau ada kata kul itu fi'il amr, kata perintah. Jadi Nabi diperintahkan untuk menyampaikan ini. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kalimat perintah, ini artinya ada yang penting dalam informasi itu. Perintah, bukan sekedar informasi. Lihat, nanti ada ta'lim ya Ustadz Fulan, itu informasi. Tapi kalau hadirin ta'lim Ustadz Fulan, itu sudah perintah. Nah, kalau perintah dilekatkan kepada Allah, itu tandanya, maaf, bukan sekedar penting, tapi kita diminta untuk benar-benar bisa mewujudkannya. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian, maksudnya kita umatnya Nabi, serius mencintai Allah. Ingat, Allah bisa mengatakan begini di luar Quran, Qul in tuhibbullaha, jika kalian mencintai Allah. Tapi ketika kalimat ini diselangi dengan kuntum, maka apa bedanya? Kalau kalimatnya hanya in tuhibbullah tanpa kuntum, itu artinya umum saja, belum ada keseriusan. Tapi kalau kata kuntum ada di sana, menengahi dua kalimat in dengan kata tuhibbunallah, maka kalimatnya berubah arti menjadi serius sungguh-sungguh. Seakan-akan dikatakan jika kalian serius mencintai Allah. Ini bagi yang serius saja. Kalau anda nggak serius, nggak apa-apa, ayat ini bukan untuk anda. Jika anda serius mencintai Allah, maka buktikan dengan, lihat ini perintah Quran, fattabi'uni, ikuti semua petunjuk Nabi, ikuti Nabi. Perhatikan, ketika kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar mencintai Nabi yang disebutkan dengan sifat-sifat tadi. Saya ulang, bukan sekedar disebutkan mencintai Nabi dengan segala sifat tadi. Tapi ketika diperintahkan mengikuti Nabi, bukan sekedar wujud cinta kepada Nabi, tapi juga wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah. Dari mana taunya cinta Allah dilekatkan dengan cinta Nabi? Kita lihat. Ketika kita diperintahkan untuk taat mengikuti Nabi, maka selalu disandingkan dengan ketaatan kepada Allah. Cek. May yuti'illaha war rasula. Setelah Allah, Rasul. Quran surah keempat ayat ke-69. May yuti'illaha war rasul wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Allah, Rasul. Di setelah Allah, Rasul. Setelah Allah, Rasul. Seperti anda mencintai Rasul, seperti itulah anda mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, tatkala anda mencintai Rasul, berarti anda sedang mencintai Allah. Tatkala anda mencintai Allah, berarti anda sedang mencintai Rasulullah SAW. Paham sampai sini? Baik, awas, hati-hati, tapi jangan sampai anda berlebihan. Ingat, Allah itu Rabb kita, Rasul seorang manusia, ya, dia bukan Tuhan. Beliau adalah makhluk, beliau Nabi, beliau Rasul. Tapi saking mulianya, diangkat statusnya, saking dicintainya oleh Allah. Setiap disebutkan Allah, disebutkan kalimat Rasul. Ingin menunjukkan bahwa ada cinta Allah kepada Rasul. Begitu anda disebutkan mencintai Rasul, itu sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu disebutkan mencintai Allah, sama dengan mencintai Rasul. Nah, ayat ini ingin berbicara, kalau anda ingin mencintai Allah plus mencintai Rasul, maka satu, buktikan dengan ikuti tuntunannya, fattabi'uni. Lihat, ada tabi'a yatba'u, ada atba'a yutbi'u, ada ittaba'a yattabi'u, itu beda. Kalau tabi'a yatba'u, ikut. Tapi motivasi ikutnya masih umum. Ya kalau pengen ikut, kalau enggak ya enggak. Jelas ya? Ini tabi'a yatba'u. Kalau atba'a yutbi'u, diikutkan. Tapi belum tentu dekat. Diikutkan. Ada yang motivasi, atba'a yutbi'u. Atba'a yutbi'u, mutbi', dia diikutkan, tapi belum tentu dekat keadaannya, mungkin nyusul di belakang gini. Tapi kalau ittaba didempetkan, ittaba yattabi'u, menggunakan tasydid, dilekatkan. Itu seakan-akan memberikan kesan kepada kita. Kalau anda ingin mengikuti Nabi SAW, jangan ada jarak antara anda dengan petunjuk Nabi. Dekatkan, dempetkan. Gak harus dipaksa orang, begitu ada tuntunan, ikuti. Dari mana taunya penafsiran itu semua? Ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Lihat kalimatnya. Pelan-pelan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu.
Quran surah 59 Al-Hasyr ayat ke-7. Di ujung ayatnya lihat. Ayat pertama, mencintai Nabi sekaligus mencintai Allah, ikuti Nabi. Kalimat ikutnya menggunakan kata ittaba, bukan atba'a, bukan tabi'a, tapi ittaba. Pakai tasdid, kemudian hamzah wasalnya nempel ke sini. Sehingga kalau disambungkan dengan huruf sebelumnya, ini bisa dihilangkan saking lekatnya, sakit lekatnya. Kalau ditambah fa pakai ini hamzah wasal, maka ini bisa tidak dibaca. Fattabi', fattabi'u, fattabi'u, fattabi', wattabi'. Saking lekatnya, seakan-akan kalau Anda ingin mengikuti Nabi, jangan ada jarak, lekatkan pada Nabi, lekatkan pada petunjuk Nabi. Jangan banyak berpikir lagi. Dari mana tafsiran ini semua? Lihat, ini baru kaidah bahasa. Di tafsir di Quran surah 59 ayat ke-7. Wa ma atakumur rasulu atakumur rasul, dan semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Saya tafsirkan yang ini dulu. Fakhudhu, pakai fa, kemudian khudhu. Pakai fa lalu khudhu. Khudh itu tidak pernah disebutkan dalam ungkapan bahasa Arab kecuali menunjuk pada sesuatu yang mesti cepat direspon. Misal, ini mindil, di mana sapu tangan? Zik amamak, itu ada di depanmu. Khudh, ambil, maksudnya cepat, lakukan cepat. Karena itu ketika ada orang menunda-nunda zakat, diminta untuk segera ingatkan, cepat ambil, jangan sampai lama berpikir. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqah. Kenapa pakai khudh? Supaya cepat keluarkan dari dia agar tidak jadi madarat dalam dirinya. Khudh. Lihat, ketika Allah mengungkapkan ada petunjuk dari Nabi, kalau Anda cinta Allah, cinta Rasul, pertama Anda mesti mau mengikuti tuntunan Nabi. Bagaimana caranya? Ambil cepat. Khudh. Seperti Anda ingin mengambil hal yang paling Anda sukai, demikian pula Anda mengambil petunjuk dari Nabi SAW. Cepat. Dan cepatnya, Allahu Akbar, menggunakan huruf ataf fa. Ada wawu, ada thumma, ada fa, itu beda. Kalau pakai wawu, itu ada jeda. Kalau thumma, jedanya agak panjang. Tapi kalau fa, harfu atfin bila hudud. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua hal tanpa jeda sedikit pun. Dakhala Muhammad Masjid Raya wa Ahmad. Muhammad masuk Masjid Raya, lalu Ahmad. Pakai wawu, Muhammad masuk, jeda sebentar, Ahmad masuk. Thumma Ahmad, Muhammad masuk setelah 30 menit, Ahmad masuk. Fa Ahmad, Muhammad masuk seketika, Ahmad masuk. Perhatikan, ketika kita diminta mengambil tuntunan Nabi menggunakan fa seketika. Nanti saya mohon Anda mungkin kelihatan sederhana ya, tapi nanti kalau baca Quran menemukan huruf-huruf ini Anda bisa praktekkan. Contoh aplikasi Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Nabi Zakaria bermohon dalam sholatnya, minta supaya dikaruniai keturunan. Setelah bermohon, lihat sholatnya belum selesai, masih berdiri. Berdiri itu qaim, masih sholat, yusalli. Baru selesai berdoa, begitu doa selesai langsung dikabulkan. Ayat 39-nya, fanadatul malaika, pakai fa untuk menunjuk antara cepatnya jawaban selepas beliau bermohon. Jadi begitu bermohon selesai, sholat belum selesai, jawaban langsung turun. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Seketika turun jawaban padahal salatnya belum selesai. Teruskan sini. Ada tuntunan Nabi, Anda kalau baru dengar saja ini dari Nabi, cepat ambil. Sekalipun Anda belum mendalaminya, yang penting ambil dulu. Pahami dulu, kemudian setelah itu baru praktekkan. Paham? Nah, sekarang pelan-pelan. Apa yang diambil dari Nabi? Lihat sini. Lawan dari man. Kalau man menunjuk pada orang, kalau ma menunjuk pada keadaan, benda, tuntunan atau aturan. Yang menunjuk pada semua tanpa batas. Lihat, semua yang dari Nabi tanpa batas. Jadi teman-teman mohon izin ya, Allah sudah menginformasikan ada tuntunan tanpa batas dari Nabi. Bahkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau Anda mendapati tuntunan dari Nabi, kata Quran, cepat ambil karena itu yang terbaik untuk kita. Jika Anda merasa cinta Allah, ambil. Anda merasa cinta Rasulullah, ambil. Tapi kalau Anda nggak merasa cinta Allah, tidak ingin mencintai Nabi, nggak apa-apa, terserah Anda. Makanya menggunakan kata ata. Ata yu'ti ita'an. Ata itu dalam bahasa Arab sesuatu yang diberikan tapi nggak maksa. Silakan aja. Makanya Nabi kan mengatakan, saya nggak minta upah pada Anda, saya nggak minta apapun, saya nggak paksa, silakan. Kalau mau ambil, ambil.
ambil. Tapi kata Quran, tawaran ini jangan sia-siakan, cepat ambil semua yang melekat pada Nabi, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Karena itu silakan Anda cek, silakan Anda cek kalau tidak percaya. Tidak pernah ditemukan, hanya dalam Islam saja, tidak pernah ditemukan dalam ketentuan yang lain, ajaran yang lain, ada tuntunan bagi kehidupan kita 24 jam dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Silahkan cek, cuma di Islam. Antum gak percaya silahkan. Minimal tuntunan itu melekat pada doa. Teman-teman mohon izin ya, kalau Anda berdoa itu bukan cuma sekedar bacaan, tapi ada tuntunan di situ terkait aktivitas yang kita lakukan. Saya mau tanya pada antum, bangun tidur ada doanya? Ada. Cuci tangan ada doanya? Berpakaian ada doanya? Urusan ke toilet pun ada doanya. Bahkan kakinya diatur. Masuk toilet kaki apa? Keluar toilet kaki apa? Doa antara masuk dengan keluar beda. Masuk masjid kaki apa? Keluar kaki apa? Antara masuk dengan keluar beda. Mau duduk ada doanya, mau tidur ada doanya, mau makan ada doanya, mau kerja ada doanya, semua. Cek, ada tuntunannya. Silakan. Semuanya. Jadi kalau antum menemukan dari Nabi, kata Allah, cepat ambil yang itu karena itu yang terbaik untuk kita. Terbaik. Anda belajar di sekolah ada tuntunan, silakan makan. Makan dengan tangan kanan, bagus. Tapi Nabi menambahkan, Al-Muwatta, karya Imam Malik, nomor hadis 2020, posisi paling kanan sebelah bawah. Khudh biyaminika ma yalik sammillah. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, sebut nama Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Lihat, sepanjang ada dari Nabi, itu yang terbaik. Bangun tidur. Kalau Nabi pernah ajarkan itu, saya orang pertama yang akan mengerjakannya. Tapi nggak ada. Silakan cek, nggak ada teman-teman sekalian. Dan semua itu indah. Makanya kaidah dalam Islam, ketika Anda mengerjakan semua dari Nabi ini, maka akan naik statusnya. Apa statusnya? Merubah pekerjaan kita menjadi ibadah. Ini saya akhirkan sebentar. Lihat, Quran surah 51 ayat 56. Ketika Anda mengerjakan tuntunan Nabi ini, selain dicintai Allah dan bukti Anda cinta kepada Nabi, maka berubah status pekerjaan Anda, walaupun cuma dunia biasa, menjadi ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat kalimatnya, bagaimana kata Al-Quran, tidaklah saya ciptakan Anda, jin dan manusia, kecuali menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah karena Allah. Bagaimana cara ibadah menjadi karena Allah? Lihat kalimat nabinya, ikut tuntunan Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan nama Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, paling minimal, atau doa, atau tuntunan, fahuwa abtar, maka terputus nilai ibadahnya. Jadi kalau Anda ingin minum, lihat, kata di sekolah diajarkan anak Anda, kata di sekolah, ambil air dengan tangan kanan, minum ya pelan-pelan, minum. Kata Nabi, lihat, ambil dengan tangan kanan, yang paling dekat denganmu, ambil pelan-pelan, sebut nama Allah. Begitu Anda sebut nama Allah, bukan sekedar dicintai Allah, bukan sekedar mencintai Nabi, tapi seketika minumnya jadi ibadah. Apa faidahnya? Faidahnya ketika jadi ibadah ditulis pahalanya, minimal 10 kebaikan, jadi bekal akhirat. Apa masalahnya? Masalahnya kalau Anda nggak sebut nama Allah, mohon maaf, ini gelas nggak akan ikut ke akhirat. Air tidak akan ikut ke akhirat. Sementara Anda kan tidak akan hidup selamanya di dunia. Saya mau tanya pada antum, siapa yang di antara antum yang akan hidup selamanya di dunia? Boleh angkat tangan. Kalimat singkatnya, siapa yang tidak akan meninggal? Boleh angkat tangan. Yakin meninggal? Kapan? Kalau antum tidak tahu kapan meninggal, kenapa antum tidak mempersiapkan dengan baik? Ayo cari bekal. Dan kita nggak bisa melirih, nggak bisa pilih, bisa acak gitu. Bisa antum duluan, saya belakangan, bisa. Atau ditukar, saya belakangan, antum duluan, bisa. Bisa. Ya bisa terjadi, kita nggak bisa pilih. Tapi teman-teman sekalian, yang paling menarik, lihat, antum untuk dunia saja yang sementara, begitu luar biasa seriusnya, berangkat gelap, pulang gelap, kursus, training, stadium general, seminar, hanya untuk dunia. Begitu meninggal gak dibawa. Masya Allah, beli handphone, bagus. Tiba-tiba meninggal. Apa ikut ke alam kubur? Alam kubur aja nggak ikut, apalagi akhirat. Saya belum pernah temukan, mungkin di Makassar silakan ada yang pengen bikin wasiat pada pasangannya, kalau papa meninggal mah, tolong nanti ini handphone paling halal supaya jadi saksi di akhirat, tolong ikutkan ya ke alam kubur, ikut dikuburkan, kalau mama kangen di sekolah aja. Gak akan dapat, sudah selesai. Jadi kalau dunia saja antum begitu serius dan ketika meninggal gak dibawa, maka yang jadi pertanyaan, di akhirat kan gak meninggal lagi, antum akan hidup. Nah, bekal antum apa?
Dunia aja yang sementara butuh bekal, masa akhirat yang abadi nggak ada bekal ya? Nah, bekal itulah yang disebut dengan ibadah. Antum punya handphone, bismillah, tulis status yang baik-baik. Hari ini waktu sholat jam sekian. Hari ini hadis Nabi gini. Hari ini waktu ibadah sekian. Hari ini nasihat Al-Quran begini. Itu yang naik ke atas. Assalamualaikum, itu yang ditulis. Handphonenya nggak akan ikut. Bismillah, minum. Airnya keluar lagi. Kalimatnya itu yang naik ke atas. Makanya demi Allah saya katakan, kalau ada pertanyaan, kenapa orang tidak beriman di akhirat masuk ke dalam neraka, padahal banyak berbuat baik saat di dunia. Masalah utamanya kata Quran, bekalnya beda. Quran surah ke-25 ayat 23. Lihat keadilan Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau ada non muslim berbuat baik saat di dunia, maka sifat keadilan Allah akan membalas kebaikannya saat di dunia. Karena hukum dunia mengatakan, hukum dunia, baik di dunia, dibalas di dunia. Hukumnya masih dunia. Tapi hukum akhirat beda. Hukum akhirat pakai iman. Jadi ketika orang ini mengerjakan pekerjaan tanpa iman, non-muslim ada yang bangun jalan, ada yang kasih bantuan, ada yang perhatian, Allah balas saking adilnya, dibalas di dunia. Dia apresiasi oleh orang lain, dibanggakan oleh orang lain, dimudahkan urusannya. Tapi mohon maaf, ada juga yang mendoakan supaya dapat hidayah. Pilihan dia mau ikut atau tidak. Tapi ketika di akhirat, lihat adilnya Allah. Qadimna, kami segerakan balasan dunianya. Tapi di akhirat, maaf, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan debu yang berterbangan. Debu. Kenapa jadi debu? Karena akhirat itu bekalnya bukan harta yang begini. Akhirat itu iman, ibadah. Jadi kalau Anda mengerjakan bantu orang tanpa iman, itu nggak ada di bekal akhirat, cuman dunia saja. Nggak ada poin naik ke atasnya. Dia cuman kurang 1 poin syahadat. Antum ujian ada 5 soal, harus lulus semuanya. Antum gagal 1 soal, antum berhasil tidak? Lulus tidak? Tidak. Antum ada ujian akhirat ada 5 soal, antum baik ke-4-nya tapi syahadat tidak antum lakukan, nggak bisa masuk ke atas. Itu kewajarannya. Jadi bekal akhirat beda dengan dunia. Kalau antum ditanya demikian jawab, bekal akhirat beda dengan dunia. Bekal akhirat itu iman. Makanya semua kalimat amal di Quran dimulai dengan iman. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sebelum amal, iman dulu. Salat dibuka dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya orang salat tanpa iman pun celaka. Celaka. Wailul lil musallin, celaka orang salat. Salat celaka, apalagi yang tidak salat. Siapa orang salat yang celaka ini? Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai. Lalai dari apa? Lalai dari imannya. Imannya bukan kepada Allah tapi kepada yang lain, pengen dilihat. Alladzina hum yuraun. Fokus. Teman-teman sekalian, ketika Anda cinta pada Allah, cinta pada Rasul, ikuti sunnah Nabi, praktekkan ketentuan ibadah. Bismillah minum, bismillah kenakan pakaian, bismillah berangkat, naik pahala jadi hitungan akhirat. Kalau tidak, lihat, jadi debu yang berterbangan. Bahasa Quran itu indah sekali. Kalau debunya nggak terbang, masih nempel, artinya masih ada masanya, bisa ditimbang. Ada bekal dia. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana nimbangnya? Allah ingin gambarkan nanti ada orang-orang menyesal di akhirat ketika amalnya jadi debu. Dilihat aja begini, nggak ada timbangannya. Maaf kalau orang tidak beriman, tidak ibadah karena nggak ada iman. Ini antum beriman, nggak ibadah kan sayang. Makanya kata Quran itu setiap manusia punya potensi rugi kalau setiap waktunya tidak diisi dengan iman. Walas, demi waktu yang selalu dilalui. Asar itu bukan sore. Asar itu waktu yang terus kita lalui. Al waqtu alladhi yu'asiruna fa huwa asr. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia berpeluang rugi illal ladzina amanu, kecuali orang iman. Dimohon izin ya. Ini si fulan minum, si B minum. Yang ini muslim, ini muslim. Ini baca bismillah. Bismillah dia minum, yang ini tidak. Maka ini enggak ada bedanya dengan orang beriman. Yang tidak beriman, tidak ada bedanya dengan yang tidak beriman. Rugi dia, enggak ada bekal akhirat. Maka jika Anda mengaku mencintai Nabi, maka mulai sekarang lihat petunjuk Nabi. Pecinta Nabi itu enggak akan keluar masjid dengan kaki kanannya, mustahil. Jangan terlampau soleh, keluar pakai kaki kiri. Kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Begitu pakai sendal, pecinta Nabi pasti kanan dulu, enggak akan yang kiri. Begitu dilepas pasti kiri dulu, kiri, enggak akan yang kanan. Begitu pakai pakaian pasti kanan dulu, enggak akan yang kiri. Pecinta Nabi, keluarkan semuanya. Nah, sekarang bagian akhirnya, ya Allah, kan tuntunan Nabi banyak. Saya mulai dari mana? Saya simpulkan dulu. Saya terlampau cepat? Tidak ya? Sedikit lambatkan, ini saya hapus. Lihat sini. Anda mencintai Nabi,
otomatis mencintai Allah. Kalau ingin dicintai Allah, ikuti Nabi. Cara mengikutinya, ikuti semua tuntunannya. Kalau bisa mengikuti semua tuntunan ini, kalimat pertama yang disebutkan oleh Allah, satu, maka semua pekerjaan jadi ibadah, jadi bekal akhirat. Kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa diampuni, dijaga dari berbuat kesalahan, dijaga dari dosa. Tahan ya, tahan sebentar untuk evaluasi. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Anda mau mencintai Nabi, mau mengikuti tuntunan Nabi, kata Allah langsung, Allah akan cintai Anda. Kalau Allah sudah cinta, maka Dia akan diampuni dosanya, dijaga dari berbuat dosa. Ini meraih cinta Allah, diampuni dosanya. Ciri orang yang diampuni dosa, maka Allah akan menjaga dari ujung kepala sampai ujung kakinya supaya tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau antum tobat, minta diampuni dosa tapi masih mengulang dosa, itu tandanya tobatnya belum diterima, belum serius. Nah sekarang, ciri pengikut Nabi yang baik itu, cirinya kata Quran, ketika dia ikuti Nabi, maka salah satunya dia mendapat cinta Allah, tandanya dijaga dari berbuat dosa. Maka saya tanya pada antum nih, yang sering menyampaikan, saya ikut Nabi, saya ikut Nabi, saya ikut Nabi, taklimnya seperti Nabi, sholatnya seperti Nabi. Saya tanya pada antum, berapa banyak antum sampai hari ini bisa menahan diri dari dosa? Jangan-jangan lisan antum masih banyak dengan dosanya. Antum mengatakan mengikuti Nabi tapi mencela orang lain yang belum bisa seperti antum. Ayo cek, antum mengatakan mengikuti Nabi tapi memandang remeh dengan pandangan antum kepada orang lain yang belum mungkin seperti antum. Antum mengaku mengikuti Nabi, tapi maaf, merasa lebih hebat dibandingkan orang lain yang boleh jadi dia sedang belajar menjadi lebih baik. Mungkin antum dalam pandangan Allah tidak sebaik dia bahkan. Ini kayak kebalikan. Makanya dari semalam saya katakan, jangan sampai ibadah antum baik tapi akhlak antum buruk. Lihat zaman Nabi itu, orang jahiliyah, terbelakang, kasar, pencela, pemukul, gak punya peradaban. Turun Quran, diajarkan oleh Nabi, mengikuti Nabi. Tiba-tiba yang paling kasar jadi paling lembut, yang pencela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul, jadi paling tawadu, jadi paling dermawan. Jadi antum ikut Nabi, Qurannya sama, hadisnya sama, kenapa akhlaknya beda? Sholatnya bagus tapi lisannya tidak, tangannya tidak, matanya tidak. Apa salahnya? Coba cek lagi. Ketika benar-benar jadi pecinta sejati Nabi SAW, antum akan menahan diri dari berbuat dosa karena Allah menjaga antum. Nah kalau anda belum dapatkan itu, maka bagaimana cara mendapatkannya secara total? Rahasianya ada di Quran surah ke-33 ayat 21. Dan di sini saya akan berakhir. Ini sebagai contoh saja yang ini. Saya punya waktu 7 menit lagi sampai jam 11. Boleh tambah sedikit ya? Sampai jam berapa? Ah, boleh, silakan ya. Saya 11:04 pulang, antum silakan sampai jam 12 ya. Saya masih harus mengunjungi pesantren tahfidz Al-Quran. Bismillah. Nanti kalau lain waktu kesini lagi, antum bawa mushaf ya. Nanti satu saat kita belajar bagaimana cara menghafal Quran dari Al-Quran langsung. Itu cukup menarik, ya cukup menarik. Jadi ada Quran mengajarkan bagaimana Quran mesti dihafal. Jadi nanti antum nggak perlu bawa mushaf lagi. Ya, dan semua penghafal Quran pasti punya pengalaman serupa. Dan dari pengalaman itu dia bikin metode macam-macam. Sebetulnya asalnya sama, nanti dari Quran langsung. Ya, nanti insya Allah mushafnya sedang dalam akan proses cetak. Kalau sudah jadi nanti kita bawa, nanti kita bagikan. Antum bisa ambil satu-satu. Saya tidak suka jualan, nanti antum boleh ambil. Nanti kita belajar sama-sama ya. Sekarang banyak metode, tapi metode itu kembali kepada aturan Quran lagi. Kita nanti pelajari aturannya langsung. Ya, banyak pengalamannya nanti. Ada misalnya metode menghafal Quran semudah tersenyum. Pernah dengar itu? Antum sudah senyum-senyum, belum hafal juga misalnya kan? Itu bukan metodenya yang salah. Antum mungkin tidak sama pengalamannya dengan yang membuat. Ada metode menghafal Quran, ya, metode kecap, metode macam-macam. Asalnya kembali kepada metode Qurannya langsung. Nanti kita lihat ya. Untuk sementara sesuaikan dulu. Lihat mushafnya atau aplikasinya. Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya tuliskan begini, hamzahnya saya tuliskan hamzah wasal. Uswat hasanah. Baik, saya kotak dia dua ini. Perhatikan cara memahaminya. Teman-teman, ada uswah, ada qudwah, itu beda. Kalau qudwah, keteladanan yang terbatas. Tapi kalau uswah, keteladanan yang meluas. Jadi kalau anda belajar dari si fulan A,
orang baik, kemudian kebaikan itu melekat kepada Anda, maka Anda pun akan jadi teladan lagi. Kemudian Anda mengajarkan pada yang lain jadi teladan lagi. Demikian seterusnya. Maka itu disebut dengan uswah. Kata Quran, keistimewaan mengikuti Nabi itu, kalau Anda ikuti Nabi, maka bukan cuma Nabi yang jadi teladan, Anda pun akan jadi teladan. Gak percaya silahkan. Abu Bakar mengikuti Nabi, Abu Bakar jadi teladan. Utsman ikuti Nabi, Utsman jadi teladan. Diterima Arqam bin Abi Arqam, Arqam jadi teladan. Diikuti setelahnya. Silakan pastikan. Imam Abu Hanifah lahir 105, wafat 150 Hijrah. Mengikuti tuntunan Nabi jadi teladan. Ada muridnya Abu Yusuf, ada Muhammad. Imam Malik ya lahir tahun 96 Hijrah. Apa yang terjadi? Diikuti Nabi jadi teladan. Muridnya Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ikut petunjuk Nabi jadi teladan. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijrah. Diikuti jadi teladan. Sampai turunannya ke kini sekarang. Semua jadi teladan semua. Urutan Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, teruskan, turunkan. Ya, dari mulai yang paling dekat Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kekinian ke sini misalnya ada lagi ya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, sebelumnya ada Syekh Utsaimin, ada Syekh Shalih bin Fauzan, seluruhnya jadi teladan. Jadi nasabnya Imam Asy-Syafi'i silakan. Ada lagi, ada Imam Arafi sampai ke masanya kekinian, ada Syekh Abdul Wahab Khalaf, ada Syekh Ramadan Al-Buti, ada Syekhul Azhar sampai sekarang, ya Syekh Sya'rawi dan seterusnya jadi teladan semua. Dari mazhab Imam Malik sampai ke Syekh Ar-Rabiti yang di Libya. Syekh Ar-Rabiti itu matanya buta, tapi Masya Allah hatinya tajam. Butanya karena baca kitab. Baca kitab. Tapi beliau sampai tahu letak-letaknya kitab. Halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, itu Syekh Ar-Rabiti. Ya orang baca kitab sampai buta. Antum masih sehat, baca apa? Hati-hati. Jangan-jangan beliau ditutup matanya supaya nggak banyak maksiat. Mata kita terbuka, bekal belum cukup, yang baik-baik, maksiat sudah banyak, hati-hati. Di semua turunan ada. Jadi Abu Hanifah turun sampai Syekh Ad-Dahlawi yang ada di Asia Selatan, India, Pakistan. Semua ada semua. Jadi ketika Anda mengikuti tuntunan Nabi jadi teladan. Kalau nggak percaya silahkan Anda praktekkan aja senyumnya Nabi, setelah itu praktekkan tawadhunya Nabi, praktekkan. Demi Allah saya katakan Anda akan jadi teladan minimal di keluarga Anda. Silahkan cek. Itu uswah namanya. Hasanah, kebaikan yang menghasilkan pahala. Ini bukan cuma baik tapi ada pahalanya. Antum senyum setelah belajar tentang senyumnya Nabi. Begitu senyum, bukan cuma baik senyumnya, tapi dituliskan pahalanya seketika 10 kebaikan. Antum jalan, hasil belajar dari Nabi. Begitu jalan, dituliskan pahala. Setiap jalan ada pahala, 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 pahala. Makanya kata hasanah, ketika disebutkan dalam Al-Quran, itu akan dilekatkan antara dunia dengan akhiratnya. Silahkan cek Al-Baqarah ayat 201. 201, posisi paling kanan sebelah bawah. Ketika disebutkan hasanah, dunia ikut, akhirat ikut. Doa paling favorit antum hafal ini. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Dunia dapat, akhirat dapat. Doa apa itu? Sapu jaga. Luar biasa. Cuma antum yang paham istilahnya. Nah, sekarang lihat ini. Saya tutup yang ini. Saya mulai dengan yang ini. Demikian cara mengikuti Nabi kalau ingin jadi teladan dalam kehidupan. Ini bisa dibaca dengan dua cara. Riwayat Hafiz dari Asim dibaca dengan dhammah uswah. Riwayat Warsh Qalun dari Nafi'. Imam Nafi' itu imam luar biasa. Tinggalnya di Madinah, Nafi' al-Madani. Orangnya hitam, tinggi, bibirnya tebal. Maaf, pendengarannya terganggu. Tapi ini beliau ini ahli Quran, ditunjukkan oleh Allah, tidak mengurangi hal ini kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa melihat kesalahan orang baca Quran hanya dengan gerakan bibirnya saja. Dan kalau beliau bicara keluar bau harum di lisannya. Imam Nafi'. Tayyib, dalam riwayat Nafi' bisa dibaca dengan kasrah i. Jadi ayat ini bisa dibaca dengan uswah, bisa dibaca dengan iswah. Perhatikan. Ini indahnya ya. Saya tuh sangat cinta dengan Al-Quran. Saya senang tafsir. Sebelum keluar pun saya lebih senang kepada tafsir dan Quran. Ya kami ambil Quran di Al-Azhar dari Syekh Tantawi Jauhari. Karena itu saya mengambil bahasa Arab untuk mendalami bahasa Al-Quran. Demi Allah saya katakan, selama kami belajar, sependek pengetahuan kami, tidak pernah menemukan bacaan kecuali yang paling indah bacaan Quran. Karena jangankan setiap hurufnya, setiap harokatnya ada maknanya. Setiap harokat. Lihat sini. Ini bisa dibaca dengan dua bacaan. Ada U, ada I. Kalau dibaca U, harokatnya di atas atau di bawah? Di atas. Di atas bahasa Arabnya rofa, tinggi. Dalam ilmu nahwu disebut dengan i'rab.
Rafa, di atas. Tinggi, tinggi. Tandanya apa? Fathah atau kasrah? Doma. Doma, ini doma ya. Kalau fathah begini di atas, kasrah begini di bawah. Kalau ini doma, tuliskan. Apa artinya doma? Kumpul, banyak. Dhamma yadhummu, in dhamma yandhummu, dhamma, berkumpul. Makanya dibacanya ketika mulut Anda berkumpul di dalam. Kumpul, semua berkumpul. Dhamma, artinya banyak berkumpul. Sedangkan yang ini, apa namanya? Di atas, di bawah? Bawah tuh khafad, rendah. Khafad, rendah. Kalau rendah itu biasanya yang kecil yang besar. Kecil, makanya dibaca dengan kasrah. Kasrah itu sesuatu yang pecah. Kasrah jujaj, kaca pecah. Ketika pecah melahirkan pecahan-pecahan yang kecil, rendah, kecil, tipis. Makanya dibacanya kasrah tipis. Perempuan ketika keluar suaranya tipis untuk menunjukkan kelembutannya. Laki-laki anta, perempuan anti. Laki-laki ka, perempuan ki. Laki-laki jazakallah, perempuan jazakillah. Awas akhwat di bawah ya, jangan salah ya. Saya pernah pengajian, saya masih pakai kacamata, pakai peci, pakai batik. Begitu selesai, ada seorang datang dari kalangan akhwat mengatakan, Ustaz, terima kasih Ustaz, jazakillah khair. Masya Allah. Saya pikir saya pakai peci, kenapa jazakillah? Jazakallah kak. Jelas ya? Makanya suaranya halus, lembut. Gitu kan? Taib, antum nanti kalau malam-malam nih di Makassar, jam 2, jam 3 sedang keluar, tiba-tiba di bawah pohon kelapa itu ada suara. Antum gak usah takut, tunjuk kasrah ya. Sekarang lihat teman-teman. Perhatikan. Kenapa bisa dibaca dengan dua harakat, dhammah, kasrah? Keteladanan pada Nabi itu bisa antum mulai dari yang bisa sanggup antum ikuti, mastata'tum, sesuai kemampuan kita. Jangan langsung pada yang tinggi-tinggi dulu, dhammah. Karena keteladanan pada Nabi ini yang tinggi-tinggi banyak. Salatnya kalau mau silahkan ikuti. Tadi 1 rakaat 5 juz 4 halaman, kalau pengen silahkan. Tinggi levelnya. Bacaan Qurannya silahkan kalau mau diikuti. Bagusnya, nyamannya, enaknya. Infaknya silahkan praktekkan, kurban 100 ekor unta. Tinggi, kumpul, levelnya luar biasa. Kalau belum sampai pada yang ini, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jalannya, ketika dipanggil Muhammad, Masya Allah, nengok seluruhnya. Assalamualaikum. Apa yang bisa dibantu? Senyumnya, ya, Pak Husain, itu belum. Semua yang kecil-kecil, menjabatnya, senyumannya, kebaikannya, ini. Kalau anda ingin teladani Nabi Muhammad SAW, anda bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu tahapannya sampai yang besar-besar. Termasuk itu pun kalau ingin mencoba menerapkan dalam ibadah ritual. Misal tahajud, Nabi biasanya kalau tidak 11, 13 rakaat. Demikian hadis-hadis yang sampai. Ya, ada yang kemudian melukiskan banyak daripada itu. Tapi ketika Nabi meminta sahabatnya untuk mulai tahajud, terkhusus pada yang belum pernah tahajud, Nabi tidak pernah menyebutkan 11. Lihat kalimatnya di hadis Muslim nomor hadis 749. Ketika Nabi menyampaikan dan direkam oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar masih kecil pada saat itu, sahabat junior, akan memulai tahajud. Bagaimana diajarkan oleh Nabi? Bukan 11. Kata Nabi, salatul laili mathna mathna. Ayo yang biasa salat malam, yang belum biasa salat malam, bangun, tapi jangan paksakan 11 dulu. Mulai 2 rakaat dulu. Kalau sudah nikmat, tambah lagi 2 rakaat. Sudah nikmat, tambah lagi 2 rakaat. Jadi jangan dipaksa dulu. Mah, dosa kita banyak ya? Iya Pak. Yuk malam kita perbaiki diri, kita tahajud ya. Masya Allah. Kalau bisa seperti Nabi langsung 11 rakaat. Masya Allah. Sudah bangun subuh kesiangan, besoknya nggak tahajud lagi. 2 dulu. Wa idza khasyiya ahadakumul fajr falyutir rakatan wahidah. Kalau kemudian khawatir fajar akan tiba, baru 2 rakaat sudah menjelang fajar. Bangunnya pun menjelang fajar, 2 rakaat dulu. Setelah itu tutup 1 rakaat. Sudah nikmat, besoknya 4, tutup witir 1. Nikmat, besoknya kemudian 6, 8, 10 sampai dengan 11-nya, 13-nya. Kalau mau tambah silahkan. Ada yang 23 rakaat, ada yang di Madinah sampai 39, ada yang 40 lebih rakaat. Silahkan, sesuai dengan kenikmatannya. Tapi Masya Allah, mulai dengan pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Itu indah. Ya, saya tadi malam kisahkan tuh yang di Bekasi itu.
Saya ngimamin sholat khusuf. Masya Allah, di Bekasi, pecinta sunnah Nabi, komunitas pecinta sunnah Nabi. Begitu saya sampaikan kita akan sholat khusuf gerhana, ini pahalanya jarang-jarang, dan jarang-jarang setiap waktu ada spot seperti ini. Apakah kita sesuai dengan sunnah Nabi, atau kita mirip-mirip dulu? Ustaz, persis seperti Nabi. Masya Allah, baik. Tapi saya izin menyampaikan dulu informasi supaya benar ibadahnya. Ini sholat 2 ruku 2 sujud. Dibaca ayat, ruku, bangun, baca ayat lagi. Nanti kalau ingin seperti Nabi, mohon izin, bacaan pertama Al-Baqarah sampai selesai. Bacaan kedua Ali Imran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempat Sabbihisma rabbikal a'la. Saya tidak tanya lagi, langsung semua angkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Antum baca Quran pelan-pelan, jangan ingin semua dulu. Sebagian, naik. Sampai mendapatkan kenikmatannya, baru kemudian antum bisa maksimalkan. Nah, untuk menutup ini, kemana saya bisa lihat referensinya? Kalau nggak ada referensi, bagaimana saya bisa mulai? Alhamdulillah antum dikaruniai guru-guru itu, Masya Allah, di Makassar. Ya, saya dapat informasi sambil jalan tadi, ya. Jangan antum pilih. Ingat, aturan Quran itu bukan yang lulus di tempat A, lulus tempat B. Yang gelarnya LC, MA, doktor, bukan itu. Aturan Qurannya yang bisa mendekatkan antum dengan Allah, mendekatkan antum dengan Nabi. Mungkin antum punya guru-guru yang barangkali dengan izin Allah, dia nggak keluar, dia mungkin cuma di dalam sekolahnya, bahkan yang tidak sekolah, tapi Allah berikan karunia ilmu yang sangat dalam pada dirinya. Ambil. Jangan juga fokus dengan saya. Ada guru lain yang lebih baik. Saya banyak kekurangannya, yang kurang dari saya ambil dari yang lain. Sampaikan, sinergikan, insya Allah antum mendapatkan wawasan yang lebih daripada itu. Tapi saya berikan satu referensi yang sangat indah. Semua yang dari Nabi itu pernah dikumpulkan oleh para ulama setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat, sahabat mengajar. Sahabat wafat, tabi'in muncul. Tabi'in inilah yang kemudian menuliskan ajaran-ajaran Nabi, dikumpulkan di kitab mereka. Jadilah kemudian kitab yang kemudian disematkan nama oleh para ulama dengan kitab hadis itu. Di kitab hadis itu bukan bacaan biasa. Ayo ngaji hadis, ayo baca aja, bukan. Kitab hadis itu kitab petunjuk kehidupan dari Nabi. Ayo, kitab hadis yang paling populer yang antum hafalkan, apa namanya? Kalau Bulughul Maram itu bukan kitab hadis. Bulughul Maram itu kitab Mukhtaratul Hadis, kitab hadis pilihan. Diambil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dipilih dari Sahih Al-Bukhari, dipilih oleh beliau terkait dengan masalah fikih saja dikeluarkan supaya orang kalau mau belajar fikih tidak harus buka semua kitabnya, ambil bagian-bagian fikih, baca di sini. Bulugh, kalau ingin sampai maram pada harapan belajar fikih dengan baik, cukup baca kitab saya ini, nggak tebal-tebal, cuma 1 jilid. Syarahnya Subulus Salam dikarang oleh Imam As-San'ani, itu namanya Mukhtaratul Ahadis, kitab hadis-hadis pilihan. Riyadhus Shalihin 1896 hadis, kitab hadis pilihan. Al-Arba'in 42 hadis, kitab hadis pilihan. Kalau disebutkan kitab hadis, itu bukan kitab-kitab pilihan yang sumber utama referensi hadis. Contohnya apa? Sahih? Bukan. Nggak ada namanya Sahih Al-Bukhari. Itu singkatan. Sahih hadis tidak ada, jangan ngarang. Ya, kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Tayyib. Sahih Al-Bukhari itu singkatan, nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Ayo ulangi. Karena sulit orang mengucapkan yang panjang, dia singkat Sahih Al-Bukhari. Saya bacakan panjang bukan ingin sampaikan saya hafal, bukan. Na'udzubillah. Saya ingin tunjukkan ternyata para imam hadis itu kalau mereka mengarang kitabnya, kasih judulnya, judul itu ada maknanya. Jadi kalau anda mengaji kitab jangan langsung ke isinya, bahas dulu judulnya. Kenapa disebut Subulus Salam, kenapa disebut Fathul Bari, kenapa disebut Bulughul Maram, kenapa disebut Al-Arba'in, ada maknanya. Kata Al-Bukhari, Al-Jami', kitab saya ini berisi tuntunan yang sangat komprehensif, luas. Jadi ada jenis pertama kitab hadis namanya Jami', luas, banyak bahasan. As-Sahih, isinya semua sahih. Saya sudah cari, pastikan. Musnad, sumbernya bukan dari saya, tapi tersambung sampai ke Nabi. Ini keterangan Nabi ini. Al-Mukhtasar, isinya tidak bertele-tele, singkat. Nah, ini intinya. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi kitab ini semua kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya, wa ayyami, dan kegiatannya 24 jam.
Jadi kalau antum ingin memulai kegiatan Nabi, ingin ikuti ketentuan Nabi, apa yang Nabi kerjakan selama 24 jam, apa sunnah-sunnahnya, antum lihatlah kitab yang antum singkat dengan nama Sahih Al-Bukhari, berisi 97 pembahasan. Dibagi. Bagian pertama Kitabul Iman, tentang iman, ada 57 hadis. Antum sering bertanya, iman saya kadang naik, kadang turun, kayak lift, naik, turun. Kalau lagi semangat, naik. Kalau lagi nggak semangat, turun. Antum ingin naikkan, nggak turun-turun, bagaimana caranya? Baca kitab Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama, Kitabul Iman, 57 hadis. Nabi memberi rumus di sini, bagaimana caranya iman antum naik, nggak turun-turun. Paham? Antum ingin belajar, bagaimana belajar ala Nabi? Keluarkan bagian kedua, Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi, kitab tentang belajar. Demi Allah saya katakan, ketika antum belajar tuntunan ini, maka akan lahir orang-orang yang cepat ingatannya, sulit lupanya, cepat menangkap pengetahuannya, lahir inovasi baru. Maka lahirlah orang-orang yang seperti saya sebutkan tadi malam. Kalau dia ahli agama, nggak akan nanggung. Kalau dia ahli ilmu, tidak akan nanggung. Semua karyanya abadi. Sukses. Imam An-Nawawi mengeluarkan dari sini, keluar kitab At-Tibyan. Saya mengambil dari sini sebagian. Saya keluarkan, namanya Al-Majmu'. Saya menulis satu kitab khusus, namanya Al-Majmu'. Bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Ya, nanti kalau ada stoknya, mudah-mudahan bisa dicetak lagi, kita bagikan. Antum boleh ambil satu-satu insya Allah. Ya, kalau mau cepat ke Bekasi. Ya. Antum pengusaha, ayo yang pengusaha, pebisnis. Makassar dikenal dengan orang-orang yang suka berniaga. Ya, ada Bugisnya, ada Torajanya. Itu kalau itu kita sebutkan yang lain-lainnya lah ya. Suku-suku yang baik-baik yang menyebar. Sampai saya ke Melbourne kemarin. Waktu di Melbourne, saya masuk ke Islamic Museum. Saya lihat, Masya Allah, ternyata antum punya kabar gembira. Yang bawa Islam sampai ke Australia, itu orang Makassar. Yang bawa Islam sampai ke Afrika Selatan, itu orang Makassar. Allahu Akbar. Dulu orang sampai keluar. Antum jangan cuma banggakan jadi cerita. Antum harus jadi generasi penerus setelahnya. Bagaimana caranya? Ayo lihat. Dulu orang pedagang sambil dakwah. Antum dagang cuma cari keuntungan aja. Dulu ada namanya Abu Darda. Bahkan diikuti kemudian oleh Tamim Ad-Dari. Itu pebisnis. Masuk Islam jadi tawadhu. Dulu cari peluang, cari proyek. Setelah masuk Islam, beliau menginisiasi dagang pertama di dekat masjid. Antum kan kalau ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, suka ada toko-toko kan? Dulu sahabat Nabi yang memulai, itu Abu Darda. Dimulai oleh beliau. Bikin toko dekat masjid. Apa tujuannya? Bukan nyari jamaah yang banyak masjid. Beliau fikirkan supaya saya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu waktu sholat tiba, tutup, berangkat ke masjid. Duha tiba, ke masjid, balik lagi. Hartanya dapat, ibadah dapat. Antum ikut sunnah Nabi. Begitu ikut taklim, sambil jualan. Yang disasar bukan taklimnya, yang disasar banyak jamaahnya. Keuntungan dapat ini, dapat itu, tapi manfaatnya nggak ada. Kembalikan. Maka saya sarankan, mohon izin ya, kenapa teman-teman yang muslim yang pengusaha tidak mengeluarkan tuntunan ini? Antum kumpul bareng-bareng, sinergi. Lalu keluarkan tuntunan ini, Kitabul Tijarah, Kitabul Buyu', bimbingan bisnis dari Nabi, bisnis dari Nabi. Masya Allah. Cari ustadznya yang baik, undang oleh antum, berikan pencerahan, sampaikan sampai paham hukumnya, terapkan oleh antum semua. Demi Allah saya katakan akan muncul generasi terbaik seperti yang dulu-dulu. Uthman, bisnis, tapi ketika belajar teori bisnis ini, asetnya sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf, bisnis, tapi ketika belajar dari sini, Allahu Akbar, modalnya cuma pakaian. Berangkat ke Madinah, dipraktikkan teori Nabi. 3 bulan jadi orang paling kaya di Madinah. Setahun kapaknya terbuat dari emas, dalam setahun. Kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya sekarang, Bill Gates namanya. Asetnya 1.300 triliun. Silahkan tanyakan, belum tentu punya kapak. Kenapa antum gak mulai? Antum pelajar, keluarkan. Pengusaha, keluarkan. Diplomat, keluarkan. Silakan. Kitabul Imarah, bab membentuk pemerintahan yang baik. Apa posisi antum? Ambil nilainya. Tahu nggak siapa yang mempraktekkan ini sekarang? Orang Yahudi yang banyak ambil. Cuman mereka nggak pernah sebutkan dari Islam. Mereka yakin dengan hadis itu. Sampai hadis-hadis tentang kiamat pun mereka praktekkan. Mereka tanam pohon korkot, tanam pohon korkot, tanam. Yang mempraktekkan masakan kesukaan Nabi siapa? Yahudi. Terus mereka infokan keluar, mereka tutup. Makanan kesukaan Nabi mereka ambil. Buah kesukaan Nabi mereka ambil. Cara Nabi belajar mereka ambil. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi baiknya Islam seseorang, tinggalkan yang tidak penting. Anak-anak mereka itu nggak boleh nonton, nggak boleh ini itu. Dari sejak kecil belajar yang baik-baik aja. Dari mana ngambilnya? Ini. Orang lain ngambil, kita cuma dibacakan, dipraktekkan. Cara belajar kita tuh mesti ditata lagi. Ayo kembalikan. Bawa, ambil, praktekkan. Jadi seperti ini. Dulu orang tua kita masih begini belajarnya. Silakan cek. Antum kenal Kiai Haji Agus Salim?
Tuh, kenal lagi. Antum kenal di mana? Ya Gus Salim, diplomat muslim, ahli Quran, paham hadis, berjenggot pula, pakai sarung, hafal 14 bahasa. Saya tanya pada teman-teman yang diplomat sekarang, berapa di antara antum yang hafal 14 bahasa? Seorang poligot. Tapi Masya Allah, luar biasa. Bangga dengan keislamannya. Biasa saja beliau berjanggut dan sebagainya, diikuti petunjuk Nabi, hafal. Antum silakan cek, itu ada kisahnya. Ya, Zaid itu sahabat Nabi, menguasai bahasa Suryani cuma 17 malam. Mengikuti petunjuk Nabi, hafal bahasa Suryani 17 malam. Antum bayangkan, antum diikuti kayak Gus Salim 14 bahasa. Percaya diri, tampil luar biasa. Kemudian pidato dalam mimbar internasional itu, tiba-tiba ketika akan naik, diplomat lain sebagian mengolok-olok, karena melihat beliau berjanggut. Apa marah? Tidak, karena paham Quran. Wal kadhiminal ghaidha. Orang hebat takwa itu dia sanggup menahan amarahnya. Quran surah 3 134. Naik ke atas mimbar dengan hebatnya elegan beliau katakan, tuan-tuan sekalian, seperti Anda ketahui, saya dikaruniai oleh Allah Tuhan kita semua dengan menguasai bahasa yang cukup beragam. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya akan pahamkan. Maka saya mohon maaf bagi kalangan para kambing yang hadir dalam rapat yang mulia ini. Untuk bisa menahan diri sebentar, saya akan terangkan dalam bahasa manusia. Selesai itu saya terangkan dalam bahasa kambing. Semuanya dia muka merah padam, tunduk kepalanya elegan. Kayak aja Gus Salim. Diikuti ini berhasil. Oh, kalau saya cerita panjang lah, sampai jadi NKRI pun karena ini semua. Kumpul ulama-ulama kita tuh. Silakan antum cek, lihat lagi, belajar lagi, perhatikan lagi. Halaman 148 dari buku yang tadi saya sebutkan. 5 orang ulama kumpul di Tanah Abang di Kerukut. Ada Habib Abdurrahman, ada Habib Syekhan. Ya, semuanya kumpul di situ, kumpul memikirkan kenapa kita nggak pernah bisa mengalahkan Belanda. Itu pada harinya hari Senin Kliwon tanggal 17 Juli tahun 1905. Bertepatan dengan 13 Jumadil Ula. Di situ salah di bukunya, tertulis 13 Jumadil Awal. Harusnya Jumadil Ula 1323 Hijriah. Kumpul memikirkan sampai diundang guru langsung dari Timur Tengah, asalnya dari Sudan, belajar di Mekah, namanya Syekh Ahmad Surkati. Datang 6 tahun setelahnya, tahun 1911. Begitu datang ke Haji Ahmad Dahlan. Datang yang dari Solo ke Haji Saman Hudi di tahun yang sama. Ya, di Surabaya Haji Omar Said Cokro Aminoto. Semua dengan semua keahlian masing-masing. Di Surabaya diajarkan tentang pemikiran politik, bagaimana retorika, di antara muridnya Insinyur Soekarno. Yang di Solo para pengusaha mendirikan Syarikat Dagang Islam. Dikumpulkan sinergi, dipelajari ini semua, disupport untuk kemerdekaan. Dulu 300 tahun gak jadi Indonesia. Setelah ini terjadi 30 tahun, cuman 34 tahun jadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Apakah proklamasinya di jalan? Bukan. Coba lihat lagi gambarnya. Ada tenda, belakangnya rumah. Nomor 56 menunjuk kepada alamat satu tempat. Tempat siapa itu? Tempat seorang muslim yang mewakafkan rumahnya, seperti Arqam bin Abi Arqam mewakafkan rumahnya untuk Nabi. Diwakafkan, nama orangnya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumah untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan Insinyur Soekarno itu beliau sedang lemah karena baru diamankan dari Rengas Dengklok. Diberikan madu oleh beliau, madu Yaman. Berdoa semua orang kepada Allah Subhanahu wa taala, lancar proklamasi. Di situ negara memberikan ucapan terima kasih. Kadang Insinyur Soekarno mengunjungi beliau di Bogor. Datang dengan istrinya Hartini. Kadang-kadang di Solo, ya kadang beliau ke Jawa Tengah pakai mobilnya. Enggak mau pakai mobil kecuali mobilnya Syekh Faraj bin Marta. Saya masih mendapatkan salinan ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia pada keluarga besar beliau. Orang Islam. Makanya negara pun mengakui. Negara mengakui peran agama. Negara mengakui, silakan. Dasar negara kita apa? Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa? Lihat di batang tubuh undang-undang. Lihat di pasal 29 ayat 1 sampai dengan 2. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Diakui. Panglima tertinggi, panglima besar. Siapa yang memimpin perang gerilya? Dari kalangan TNI. Siapa panglima besarnya? Jenderal Sudirman. Saat itu sudah ada Mr. Kasvan Singadimedjo, sudah ada batalion yang lainnya. Tapi kenapa ditunjuk Jenderal Sudirman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Paru-paru cuman sebelah. Seorang guru di Muhammadiyah, guru SD, seorang pengajar, Allahu Akbar, karena dekatnya dengan Allah, zikirnya, wiridnya, dekatnya, ditunjuk, berhasil dipertahankan. Ini. Kalau bukan mendekat kepada Allah mustahil, kita mesti mulai. Di kita itu ada sesuatu yang keliru ini. Ada yang harus diluruskan. Teman-teman mesti bangkit. Ayo kita bangun negara kita dalam kebaikan.
Berikan kontribusi yang terbaik. Angkat dari kemiskinan, angkat dari keterpurukan. Bagaimana caranya? Praktekkan tuntunan Nabi. Tunjukkan pada dunia. Mulai dari Makassar, tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada Nusantara, tunjukkan pada Indonesia. Orang Makassar bisa menunjukkan bahwa kita mesti bangkit dari keterpurukan. Mulai dengan ini semua. Hadirkan yang baik-baik. Saya suka lihat tuh pelajaran sejarah kita kadang-kadang banyak yang tidak tepat. Antum pernah lihat uang 1000? Uang 1000 dulu ya, ada gambar siapa di situ? Gambar antum mustahil, nggak mungkin ya. Gambar siapa? Kapiten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matulesi. Itu sudah salah. Bukan Thomas. Nama aslinya Ahmad. Ahmad Lucy. Siapa yang merubah nama jadi Thomas? Kalau disebutkan Thomas, yang terbayang apa? Oh, jangan jauh-jauh ke situ dulu. Thomas itu bisa mobil-mobilan, kereta-keretaan, badminton, ya kan? Baik. Dan biasanya umumnya bukan muslim. Tapi kalau disebutkan Ahmad, sudah ketahuan. Namanya Ahmad. Ahmad Lucy. Seorang kiai di pesantren, punya banyak murid, berjuang sampai jadi pahlawan nasional. Tiba-tiba jadi Thomas. Dari Maluku, makanya disebut Maluku. Dari Jaziratul Muluk, jamak dari Malik, Muluk, yang banyak kesultanan kerajaan. Karena di sana ada bacaan, Tidore, Ternate dan sebagainya. Nyambung dengan Bone ke sini, nyambung dengan Goa ke sini. Ketika datang Portugis 1511 lewat Selat Malaka, setelah terjadi perjanjian Tordesillas di Spanyol tahun 1492, dunia dibagi dua oleh Paus Alexander yang ke-6. Ada yang ke timur Portugis, ada yang ke selat, ada yang ke barat, ya Spanyol. Datang mereka. Ya padahal di sana itu muslim, asalnya muslim semua, muslim. Sampai ke Papua dan sebagainya, sampai ke ujungnya, sampai ke Acehnya. Sampai ke sana ada Samudra Pasai dan sebagainya. Nah, kita mesti lihat ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Bukan karena muslim atau yang lain. Kita hormati kepercayaan yang lain, silakan. Jangan paksa orang masuk Islam, itu nggak boleh. Silakan kita hormati. Cara menghormatinya masing-masing ibadah. Silakan masing-masing. Ya. Dan tampil dengan seadanya, silakan. Indonesia itu kaya budaya, kaya keragaman. Mau pakai batik, silakan. Pakai gamis, boleh, silakan. Pangeran Diponegoro pakai gamis. Imam Bonjol pakai gamis. Lihat, ketika disebutkan oleh negara diakui pahlawan nasional, bukan pahlawan Arab. Di gamis tidak harus identik dengan Arab, gamis identik dengan nasional. Batik identik dengan nasional, silakan. Silakan pakai, silakan kenakan, tapi bangun ketakwaan antum kepada Allah dengan cara ikuti Nabi. Itu bagus. Nggak usah ramai meributkan sesuatu. Oh, kita punya ciri khas, Indonesia itu batik. Masya Allah, silahkan. Sampai meninggal kain kafannya batik, boleh. Jangan ke Arab-Araban, jangan selalu korma. Ayo silahkan buka pakai jengkol. Ya, tidak harus begitu. Korma makan silahkan, kita itu banyak semua. Mau pakai rambutan, durian, gak ada masalah. Tapi cara makannya ikuti Nabi, cara menikmatinya ikuti Nabi. Maka kalau kita sudah semua seperti itu, Masya Allah, korupsi gak akan ada. Karena pengikut Nabi itu jangankan korupsi, mohon maaf, mencela aja gak bisa. Maksiat aja gak bisa. Jangankan mau bunuh orang, mencela orang aja gak bisa. Takut dia, ayatnya muncul. Kalau bunuh orang, resikonya neraka jahanam. Kalau bicarakan keburukan orang, resikonya makan bangkai. Ini mustahil. Aman negara ini kalau nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan. Siap insya Allah? Baik, jadi tolong bantu ya, bantu kepolisian, bantu tentara, bantu semuanya untuk menghadirkan tuntunan ini supaya tenang kehidupan. Tugas mereka ringan. Bantu bagian ekonomi dengan cara menerapkan hukum-hukum ini. Ya, jauhi riba, jauhi yang tidak baik, angkat ini dengan baik, sehat semua. Muaz bin Jabal itu ke Yaman, cuma 3 tahun, semua ada Yaman hilang yang miskin. 3 tahun, cuma 3 tahun dipraktekkan hukum ini. Karena itu, mari kita coba pelan-pelan cintai Nabi seperti sahabat mencintai Nabi. Dengan itu cinta Allah diturunkan. Kalau Allah sudah cinta, maka keberkahan akan diturunkan di tempat yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Dan diantara orang yang cinta dengan Nabi, cinta dengan Allah adalah orang yang mau mengamalkan isi Al-Quran. Siap insya Allah? Yakin dengan Quran? Baik. Allahu 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 Allah Allah